pertama soal tajuk, soal judul. Kenapa saya gunakan istilah Indonesia berkah, bukan Indonesia emas? Karena kata berkah itu ada dalam mukadimah Undang-Undang 45, atas rahmat berkah Allah yang Maha Kuasa, bla bla bla. Jadi rahmat berkah. Rahmat itu bahasa Arab, berkah itu bahasa Arab. 42% bahasa Indonesia itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang yang anti bangsa Arab, anti bahasa Arab, tidak boleh tinggal di Indonesia. Harus tinggal di Singapura. Tapi di Singapura juga ada orang Melayu, di Malaysia apalagi. Di Thailand juga ada Melayu, Thailand Selatan. Terus nanti sampai di Cina baru tidak ada orang Melayu. Karena itu kenapa Indonesia punya hubungan baik dengan Cina, karena memang tidak ada. Tadi disinggung oleh Ketua Umum dalam buku saya sebelum ini dan sekarang. Nanti kemudian buku berikutnya yang sedang diedit, mudah-mudahan Desember terbit, itu kewajiban konstitusional Presiden. Jadi berdasarkan pemahaman saya terhadap konstitusi dan ketentuan PBB, negara itu yang diakui adalah punya wilayah, punya rakyat, punya pemerintah, punya konstitusi. Jadi kita sudah punya wilayah, kita punya pemerintah, kita punya rakyat, punya konstitusi. Berarti tinggal dua komponen yang harus berperan, yaitu rakyat dan pemerintah. Dan Undang-Undang 45 menetapkan Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena apa yang terjadi selama 78 tahun sekarang ini, karena Presiden tidak menjalankan kewajiban konstitusionalnya. Oleh karena itu, maka kemudian di Indonesia berkah ini saya sampaikan tentang bagaimana Indonesia 2045 itu pertama ada Indonesia bertauhid. Kenapa Indonesia bertauhid? Karena sila pertama, Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa, diabadikan dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu maka Indonesia adalah negara bertauhid. Pelaksanaannya harus syariah, karena ayat 2 mengatakan negara menjamin setiap negara memeluk agamanya dan melaksanakan ajaran agama dan syariah dan ajaran agama itu. Jadi itu sah di dalam Undang-Undang Dasar 45 dan kemudian disahkan di dalam 18 Agustus 45. Oleh karena itu maka apa yang dilakukan oleh Jokowi melalui menterinya membubarkan sekian ratus perda syariah itu adalah melanggar konstitusi, dan seharusnya Jokowi sudah di-impeach karena melanggar konstitusi. Persoalannya adalah bahwa yang impeach itu harus dimulai dari DPR, baru kemudian MK, baru kembali ke DPR, baru ke MPR. DPR hari ini adalah humas dari Presiden. DPR hari ini adalah kantor kedua dari Presiden, sehingga dengan demikian tidak bisa diharapkan DPR mau melakukan impeachment. Sejahat-jahatnya Soeharto, DPR masih ada bersuara, itu dicendai dengan adanya recall. Ada anggota DPR khususnya dari P3 yang dipecat karena menyerang pemerintah dan kemudian melalui agen intelijennya Ali Murtopo dan Beni Burdani kemudian memaksa partai itu memecat anggotanya di DPR atau DPRD yang dikenal dengan istilah recall. Setelah Indonesia bertauhid, maka pilar kedua ada Indonesia bersistem. Karena tauhid ada pusat daripada segala agama samawi, maka diturunkan menjadi sistem. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu fi silmi kafa wa la tattabi'u syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas. Jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian nyata. Jadi tidak boleh ada parsialisme dalam sistem berdasarkan Undang-Undang 45. Jadi kalau Jokowi mengatakan bahwa jangan pisahkan, jangan gabungkan, jangan hubungkan antara agama dengan politik, agama dengan ekonomi, itu karena Jokowi itu adalah pemikiran komunisme. Karena itu maka ada persoalan apakah betul bapak ibunya itu komunis atau tidak, itu kita serahkan pada proses sejarah nanti. Tapi dari pemikiran dia itu lahir ajaran-ajaran komunis, dan itu dibuktikan dengan ketua BPIP
yang dibentuk oleh Jokowi mengatakan musuh utama Pancasila adalah agama. Seperti itu. Bahkan yang terakhir adalah para siswi-siswi yang mengerek bendera pada 17 Agustus 45 di IKN dilarang menggunakan jilbab. Berarti itu adalah ajaran komunisme. Indonesia bersistem itu kemudian melahirkan Indonesia berkecukupan atau Indonesia sejahtera. Dan oleh karena itu maka di sana ada human needs, ada human welfare, ada human interest. Human needs itu adalah pangan, sandang, kemudian pakaian, makanan, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, lapangan kerja. Itu yang keenam menurut konvensi PBB. Tapi menurut hadis yang ketujuh adalah harus menikahkan orang yang di bawah tanggungannya. Jadi kalau Pak Tibi Masa ada pembantunya di rumah belum menikah, Pak Tibi Masa berkewajiban untuk menikahkan pembantunya. Kalau belum menikah, kenapa belum menikah? Enggak ada calon Pak, cari calonnya. Kalau sudah bukan calon, kenapa belum menikah? Tidak ada uang, Pak Tibi harus tanggung. Kalau tidak ada calon, pembantunya itu perempuan, Pak Tibi Masa yang menikahi dia langsung, seperti itu. Jadi itu hadis kewajiban pemimpin menikahkan. Karena itu dalam kisah Umar Abdul Aziz, khalifah yang disebut sebagai Khulafa Ar-Rasyidin yang kelima, dia menyampaikan perintah kepada gubernurnya Irak, bayar orang yang harus dibayar, maka kemudian dibayar. Konsep ini diterapkan di Australia. Di Australia itu PNS atau tidak, pensiun atau tidak, dibayar. Setelah dibayar, kemudian gubernur Irak melaporkan kepada Abdul Aziz bahwa sudah dibayar semua yang harus dibayar, Baitul Mal masih penuh dengan emas dan perak. Maka kemudian Umar Abdul Aziz perintahkan yang kedua, nikahkan pemuda-pemuda yang harus menikah tapi tidak punya uang untuk menikah, dinikahkan. Jadi silahkan daftar, kalau nanti Umar Abdul Aziz berkuasa di Indonesia, silakan daftarkan untuk bisa dinikahkan. Kenapa? Karena mas kawin pada zaman itu mahal sekali. Rasulullah menikahi Khadijah dengan 40 mobil Mercy. Karena unta itu diekuivalenkan dengan Mercedes sekarang. Jadi Nabi membayar mas kawinnya itu 40 Mercy kepada Khadijah. Karena itu Umar memerintahkan agar supaya laki-laki lajang yang tidak mampu dinikahkan. Dan kemudian gubernur melapor sudah dinikahkan semua laki-laki lajang yang tidak mampu, sedangkan sudah harus menikah, sudah. Tapi Baitul Mal masih penuh dengan emas dan perak. Yang ketiga, bebaskan orang yang punya utang bukan karena konsumtif. Jadi dalam Islam itu kita boleh berutang jika kelaparan. Kita boleh berutang ketika sakit. Kita boleh berutang ketika anak kita tidak bisa sekolah. Hanya 3 itu boleh berutang. Kita tidak boleh berutang untuk beli HP. Kita tidak boleh berutang untuk beli mobil. Kita tidak boleh berutang untuk beli motor. Karena itu konsumtif. Boleh berutang ketika kondisi lapar, miskin, sakit, dan tidak sekolah anak kita. Itulah sebabnya kenapa berkah itu tidak turun. Al-Quran yang dibaca Ustaz Nuruddin tadi itu karena kita melanggar Quran dan Sunnah. Kemudian human welfare, kemudian human trust. Kemudian pilar yang ketiga adalah Indonesia yang berkualitas. Jadi bertauhid, bersistem, berkecukupan. Yang keempat adalah Indonesia berkualitas. Indonesia berkualitasnya berdasarkan hadis yang sangat populer, baik Bukhari maupun Muslim. Suatu masyarakat laksana taman yang indah jika ilmunya ulama, pemimpinnya adil, pedagangnya jujur, hamba-hamba masyarakatnya beribadah karena Allah, dan yang terakhir adalah disiplin. Nah, sehingga dengan begitu maka jika ilmunya ulama, maka kemudian masyarakat itu adil sejahtera. Jika tidak, kata Rasulullah, menjadi hutan belantara yang penuh bertembuas jika ulamanya ulama su. Kita tahu majelis ulama memberikan fatwa yang itu bertentangan dengan ajaran Islam.
mantan ketua Majelis Ulama yang menjadi mantan wakil presiden mengatakan vaksin dari Jerman itu mengandung babi, tapi bisa digunakan karena dalam keadaan darurat. Itu mantan ketua umum Majelis Ulama. Padahal jelas-jelas ada alternatif yang lain dan kita dalam keadaan tidak darurat seperti itu. Kemudian pedagang yang jujur. Pengalaman saya 8 tahun di KPK menunjukkan bahwa 42% yang ditangkap KPK itu adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Berarti hadis ini terbukti. Setiap tahun APBN kita itu 35% untuk pengadaan barang dan jasa. Setiap tahun 35%. Jadi kalau APBN kita sekarang 3.500 triliun, maka 35% dari itu adalah untuk pengadaan barang dan jasa. Tapi yang dikorupsi 42% pada zaman saya di KPK. Hari ini pada zaman Jokowi itu 60%. Maka kita bisa hitung 35% kali 60% kali 3.500 triliun. Itu yang hilang, yang dikorupsi. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, masyarakatnya itu dedikatif. Jadi beribadah, melaksanakan dan seterusnya itu karena ridha Allah. Tapi kita tahu bahwa kemudian presiden Anda masuk gorong-gorong, kemudian disiarkan TV dan seterusnya. Kemudian akhirnya 10 tahun rakyat terkecoh memilih menjadi presiden. Sudah itu yang terakhir adalah disiplin. Masyarakat yang disiplin. Saya pernah tanya anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Pernah lihat lampu merah? Pernah Ustaz. Apa maksud lampu merah? Berhenti. Lampu hijau? Jalan. Tapi faktanya di kepolisian jutaan kecelakaan lalu lintas, baik traffic light mau dan seterusnya. Tidak ada orang Islam tidak percaya bahwa Rasulullah itu sebaik teladan. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakara katsira. Tidak ada yang tidak percaya, tapi hanya percaya tapi tidak melaksanakan. Tidak mengikuti. Kalau di masjid musala ketika doa khusyuknya seperti besok mau kiamat. Tapi keluar lampu merah ditabrak juga. Jadi Allah ditinggalkan di masjid, Allah ditinggalkan di musola, tidak dibawa kemana-mana. Inilah intisari daripada buku saya ini. Saya mau bacakan rekomendasi. Rekomendasi pertama, Indonesia 2045 adalah cerminan surga di dunia. Sebab masjid, musola, gereja, tepekon dan kuil senantiasa penuh dengan jamaahnya. Ini karena semua warga negara bertauhid. Indonesia 2045 adalah taman surga dunia, sebab semua warga negara dari Sabang sampai Merauke saling bergandengan tangan dalam hubungan kekeluargaan sebagai warga Indonesia. Kedua, Indonesia 2045 adalah negara paling demokratis di dunia, sebab mereka saling bermusyawarah dalam segala urusan pemerintahan dan kenegaraan. Ini karena tidak ada lagi pilpres, tidak ada lagi pilkada, tidak ada pilkades yang penuh intrik, fitnah, penipuan, dan money politics. Semuanya berjalan secara musyawarah dan mufakat. Untuk itu harus kembali ke Indonesia 45 yang asli, diselesaikan di MPR. Terakhir, Indonesia 2045 tanpa bank konvensional, tanpa pegadaian, tanpa panti asuhan, tanpa rumah jompo. Sebab semua hidup dalam kesejahteraan yang berkeadilan, mereka juga hidup dalam suasana berkeadilan dan sejahtera. Semuanya disebabkan pimpinan mereka, Presiden Indonesia adalah seorang calon penghuni surga. Sebab beliau memimpin Indonesia dengan ilmunya, keadilannya, kejujuran pedagangnya, dedikasi aparatnya, dan kedisiplinan rakyatnya. Itulah Presiden Indonesia 2045, seorang pria berumur 62 tahun masa itu, insya Allah. Saya sudah pencalon 62 tahun pada waktu itu, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.